ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan-pembahasan yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Manhajus Salikin fi Taudihi Fiqh Fiddin, dan kita dalam pembahasan Kitabun Nikah, adalah pembahasan yang berkaitan dengan masalah pernikahan, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan babu syurutin nikah, bab syarat-syarat pernikahan. Setelah selesai bab tentang syurutu nikah, syarat-syarat dalam pernikahan, syarat-syarat di dalam masalah pernikahan, maka boleh di sini menyebutkan babul muharramati fin nikah, bab orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Inilah mahram kita. Namun perhatikan akhwati fiddin, beliau di sini menyebutkan bahwasanya babul muharramati fin nikah, maka hal yang berkaitan dengan ini para ulama menyebutkan bahwasanya seorang wanita, seorang perempuan itu tidak boleh dinikahi karena dengan 5 sebab. Jadi seorang wanita itu tidak boleh dinikahi dengan 5 sebab. Sebab yang pertama adalah karena an-nasab, karena nasabnya, karena keturunan. Nanti akan dibahas terkait dengan masalah keturunan seperti saudari, anaknya saudari, atau anaknya saudara, anak perempuannya. Kemudian yang kedua adalah yaitu masalah ar-radha'ah. Ar-radha'ah itu artinya sesusuan. Itu juga yang menyebabkan seorang wanita tidak boleh dinikahi karena sesusuan. Nanti akan dibahas insyaallah taala. Yang ketiga adalah ada namanya al-musaharah. Al-musaharatu, si wanita ini namanya musaharah karena adanya ikatan pernikahan dengan keluarganya. Nah, misalnya kita nikahi saudarinya atau saudara perempuannya, maka tentunya ipar kita itu tidak boleh dinikahi karena kita nikahi saudaranya. Jadi ada namanya pertalian dalam pernikahan, itu namanya musaharah. Yang keempat, wanita itu tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena terjadi al-li'an. Li'an artinya terjadi saling melaknat. Nanti akan datang juga pembahasannya. Seorang suami menuduh istrinya berzina, atau seorang istri menuduh suaminya selingkuh, maka ini terjadilah namanya li'an, saling melaknat di depan pengadilan. Maka ketika ini lebih parah daripada talak 3. Kalau talak 3 itu seorang suami masih bisa menikahi mantan istrinya, tetapi dengan catatan orang sudah dinikahi oleh laki-laki lain kemudian diceraikan, maka mantan suami pertama itu boleh mendaftar lagi. Boleh mendaftar. Adapun dalam masalah al-li'an, saling melaknat, maka ini tidak boleh selama-lamanya.
Ketika terjadi li'an, maka tidak boleh menikahi kembali si mantan istrinya. Yang kelima, seorang wanita tidak boleh dinikahi karena al-ihtiram, karena pemuliaan kepada dia, yaitu karena istri dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 5 seorang perempuan atau seorang wanita tidak boleh dinikahi karena 5 sebab. 1, karena nasab, keturunan, saudari dan selanjutnya. Kemudian masalah sesusuan. Kemudian yang ketiga adalah musaharah, itu tadi karena menikahi saudarinya. Kemudian juga dari sini adalah ketika terjadi li'an juga tidak boleh. Yang terakhir karena ihtiram, seperti dari istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelima inilah yang akan dirinci. Kelima ini akan dirinci oleh Asy-Syaikh di sini, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sehingga beliau di sini menyebutkan wahunna kismani. Dan yang namanya wanita-wanita yang haram dinikahi, tadi sebabnya 5, itu terbagi 2. Terbagi 2. Ada yang haram dinikahi selama-lamanya, ada yang haram dinikahi sementara. Jadi kata Syekh, wahunna kismani, keduanya yang haram dinikahi itu terbagi 2. Yang pertama adalah muharramatun ilal abadi atau ilal abadi. Abadi. Jadi dia haram selama-lamanya. Nah, kita ambil contoh begini jamaah. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian setelah itu ya qaddarallah wa ma syafa'al, terjadi perceraian dengan istrinya. Yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah mertua. Mertua. Apakah mertua ini bukan lagi mahram setelah kita cerai dengan anaknya, putrinya? Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mertua itu tetap mertua walaupun cerai anaknya. Kalau sudah menjadi mertua, ternyata mertuanya masih muda, dia ceraikan anaknya, kemudian ingin nikahi mertuanya, kan dia ceraikan anaknya, berarti sudah tidak ada ikatan. Kemudian setelah itu dia mendaftar ke ibunya karena masih muda. Nah, ini tidak boleh, karena dia adalah mertua dia, tetap mertua dia. Jadi dia mertuanya walaupun cerai dengan anaknya, tetap boleh dia bonceng mertuanya. Iya kalau mau ya. Tapi dari hukum syariat, artinya ketika ya memang si anak perempuannya ini tidak baik, akhirnya orang tuanya sudah setuju, ya ceraikan saja. Nah, artinya tidak ada masalah dengan mertuanya. Mertuanya dengan si menantunya ini, dia tetap baikan, artinya tidak ada masalah. Maka ketika si mertua ini tadi ingin pergi, tidak ada yang bawa, tidak ada yang bisa ini, maka dia bisa mantan menantunya untuk membawa dia, maka itu boleh. Nah, inilah yang disebutkan, nanti akan ada rinciannya insyaallah taala. Dan terkait dengan masalah al-muharramatun ilal abadi, itu ada 18. Dari yang namanya untuk dinikahi selama-lamanya, tidak boleh dinikahi selama-lamanya, itu ada 18 bagian. Nanti akan dirinci insyaallah. Yang kedua adalah muharramatun ilal amadin. Artinya dia diharamkan tapi sementara. Haram, tidak boleh dinikahi tapi sementara. Misalnya ipar kita itu tidak boleh dinikahi selama saudarinya masih istri kita. Tapi kalau saudarinya kita cerai, maka adiknya boleh lagi dilamar. Ceraikan kakaknya, nikahi adiknya.
Itu bukan, saya tidak menyuruh ya, hanya istilahnya. Jadi kalau ketika terjadi seperti ini, maka syariat membolehkan. Bukan membolehkan cerai-cerainya, tidak ada aturannya. Tetapi masalah ketika dia cerai kakaknya, maka boleh dia nikahi adiknya atau kakaknya, istrinya. Demikian pula misalnya adalah tantenya istrinya. Ketika dia nikahi ini istrinya, dia punya tante seumuran dengan istrinya, tapi tantenya. Nah, kalau ini masih statusnya sebagai istrinya, maka tantenya tidak boleh dinikahi. Dia namanya mahram amat sementara. Tapi kalau dia ceraikan ini, maka boleh mendaftar ke tantenya. Itu dari aturan syariat. Ini yang dua permasalahan, artinya ada yang diharamkan selama-lamanya, ada yang diharamkan sementara. Yang diharamkan sementara. Kemudian beliau merinci, fal muharramatu ilal abadi. Adapun orang-orang yang diharamkan selamanya, ini terbagi menjadi 3 bahagian. Terbagi menjadi 3 bagian. Sab'un minan nasabi wahunna. 7, kalau disebutkan di sini, beliau menyebutkan 7 dari jalur keturunan, tidak boleh dinikahi. Misalnya contoh saya, maka 7 jalur dari keturunan saya ini tidak boleh dinikahi. Siapa-siapa mereka itu? Kata Syekh di sini adalah al-ummahatu wa in alau. Kata beliau adalah al-ummahat. Sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul ummahatukum, ibu-ibu kalian. Jadi saya, maka yang tidak boleh saya nikahi ibu saya ke atas. Ibu saya, kemudian yang jalur ke atasnya. Itu tidak boleh. Sehingga Syekh di sini menyebutkan adalah wa in alauna, ke atas. Itu, jadi dia tidak boleh. Kemudian contoh lagi adalah saya. Yang kedua adalah wal banatu wa in nazalna walau min banatil bin. Nah, lihat. Jadi kata beliau adalah wal banat. Maka cucu dari cucu-cucu saya atau anak dari anak-anak saya dulu. Anak putri-putri saya. Ini tidak dibolehkan dan dia turun mulai dari putrinya putri saya atau cucu saya, cucu perempuan saya. Baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, yang penting namanya cucu, tidak boleh dinikahi. Itu dari sisi keturunan, dari nasab. Kemudian juga adalah wa akhwatu mutlaqan. Demikian pula yang ketiga adalah akhwat. Akhwat itu kata para ulama, sawa'un kana al akhwatu asyaqiqah aw ghairu asyaqiqah. Apakah saudara kandung, seibu sebapak, atau saudara seibu saja atau sebapak, saudara tiri. Maka itu juga adalah diharamkan untuk dinikahi. Jadi wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang keempat kata beliau, wa banatuhunna. Wa banatuhunna artinya ya putri-putri anak perempuannya, yaitu cucunya. Nah, ini dia cucunya. Jadi ini cucu-cucunya tidak dibolehkan, dan dia cucunya, cicitnya atau ke bawah. Itu semuanya tidak boleh dari jalur keluarga. Kemudian yang kelima kata beliau adalah, di sini sebutkan wa banatul ikhwah. Banat adalah putri saudara laki-laki saya, yaitu kemenakan. Ini semuanya tidak dibolehkan. Ini semuanya adalah tidak dibolehkan.
Kemudian yang selanjutnya yang keenam sekaligus yang ketujuh adalah kata beliau wal ammatu, ammah, bibi, tapi dia dari jalur bapak. Bibi tapi dari saudara perempuannya bapak. Itu namanya ammah. Kalau kholat, ini yang ketujuh, kholah itu bibi tapi dari jalur ibu, artinya saudaranya ibu. Saudaranya ibu atau saudaranya ibu atau saudaranya bapak itu tetap tidak boleh dinikahi karena dia adalah merupakan nasab. Jadi kata beliau, jadi ini jalurnya dan dia seterusnya ke atas. Dan li ahadi usulihi, artinya ke atas. Jadi tantenya baik dari pihak perempuan atau laki-laki terus ke bawah, di atas lagi, di atasnya. Maka ini semuanya adalah tidak dibolehkan. Jadi 7 dari jalur nasab itu tidak boleh dinikahi, itu haram. Kemudian kata beliau, bahagian kedua itu tadi jadi 7 dari jalur nasab, 7 dari jalur nasab. Kemudian wasab'un minar rodoah. Jadi 7 dari jalur nasab keturunan, terus 7 dari jalur sesusuan. Nah, perhatikan di sini, ini masalah sesusuan ini subhanallah. Ini terkadang kurang memperhatikan dalam masalah ini. Walaupun nanti akan datang rinciannya, pembahasan terkait dengan kapan seseorang akan dikatakan sesusuan, itu akan ada pembahasannya nanti. Tetapi di sini disebutkan oleh beliau adalah wasab'un minar rodoah, 7 dari jalur sesusuan. Nah, saya contohkan begini. Saya menyusui kepada seorang perempuan, yang mana si perempuan ini, keluarga si perempuan ini dia banyak anaknya. Gak pula dia punya anak 5. Maka semua anaknya di situ adalah saudara atau sesusuan. Berarti itu haram untuk dinikahi bagi saya. Kemudian si keluarga yang tempat saya menyusui ini, dia punya ibu, dia punya tantenya, semuanya dan seterusnya. Maka semuanya juga tidak boleh saya nikahi. Persis sama dengan senasab. Jadi kalau orang sesusuan, maka dia menjadi mahram. Tidak boleh, haram untuk menikahi semua jalur dari jalur nasab 7 tadi. Jadi sama. Jadi paham di sini ya. Jadi kalau sesusuan, maka semua jalur dari dikatakan orang ini, jalur keturunannya, anaknya, cucunya atau kemanakannya atau ibunya atau di atasnya ibunya, maka semuanya ini adalah haram untuk dinikahi. Maka demikian halnya adalah sesusuan. Itu sama persis. Jadi dia dianggap masuk dalam saudara itu. Misalnya si tadi ini si satu keluarga ini punya anak 5, berarti dia 7. Saya menyusui kepada ibu ini, maka anaknya jadi 6. Karena saya masuk ke jalur itu, walaupun bukan dilahirkan di situ, tapi karena menyusui sama dia, maka ibaratnya anaknya adalah 6. Maka semua mahramnya ini adalah mahram saya juga. Itu kalau sesusuan. Maka ini harus hati-hati ketika sesusuan. Tapi ada nanti aturannya kapan seorang anak itu dikatakan menyusui. Nanti akan dibahas. Juga nanti akan ada pembahasannya bagaimana kalau dia dewasa sudah masih menyusui. Nanti akan dibahas. Ini dari jalur sesusuan. Kemudian wa arbaun minas sihri. Kemudian kata beliau ada 4 dari jalur musaharah. Nah, itu tadi karena adanya ikatan pernikahan. Jadi dia jadi mahram karena ada ikatan pernikahan dengan keluarganya. Itu 4. Jadi 7 tambah 7 14.
ditambah 4 setotalnya 18. Yang namanya jalur mahram dari sisi yang diharamkan selama-lamanya. Nah, lihat. Yang 4 ini apa itu? Karena adanya ikatan pernikahan. Yang pertama adalah ummahatuz zaujat wa in alauna. Ibu istri kita ke atas. Ibu istri kita, gara-gara kita menikahi anaknya, maka mamanya, ibunya ini menjadi mahram kita selama-lamanya ke atas. Kalau ibu kita ini masih punya nenek, masih ada lagi di atasnya, umurnya panjang, maka itu mahram, semuanya mahram kita. Adalah mahram bagi si sang suami. Jadi ibu istri dari istri kita. Kemudian yang kedua, kata Syekh di sini adalah wa banatuhunna wa in nazalna. Adalah wa banatuhunna. Banat artinya putri-putri, anak perempuan istrinya. Anak perempuan istrinya artinya mungkin si laki-laki ini menikahi wanita janda, ada anaknya 1, gadis. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama adalah wabanatuhunna. Jadi kan ini wabanatuhunna wa in nazalna dan terusnya ke bawah. Dengan catatan idza kana qad dakhala bi ummahatihinna. Kalau sudah dia berduaan dengan ibunya. Jadi perhatikan di sini. Artinya begini. Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang ada anak gadisnya. Nah ini. Jadi dia nikahi si wanita ini, dia ada anaknya. Nah, kapan sudah berduaan dengan si istrinya ini, maka anak istrinya itu mahramnya bagi suami. Misalnya contoh saya menikahi janda dan saya sudah berduaan dengan ibunya, maka putrinya istri saya, anaknya istri saya itu mahram saya. Itu mahram saya. Jadi anak tiri. Anaknya istri. Berarti anak tiri saya. Anak tiri saya. Maka ini di kalangan para ulama dibahas bahwasanya ketika ibunya sudah berduaan dengan suaminya, maka anak itu jadi mahramnya. Sudah menjadi mahram bagi suami ibunya, bapak tirinya. Kemudian yang ketiga, karena adanya ikatan pernikahan, wa zawjatul abai wa in alauna, istrinya bapak. Istrinya bapak. Jadi perhatikan di sini, jadi istrinya bapak kita. Misalnya ibu kita meninggal. Kemudian setelah itu bapaknya kita ini nikah lagi. Berarti kan istrinya bapaknya kita, istrinya bapak. Maka istrinya itu adalah mahram. Tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Kan ada yang dulu terjadi, si bapaknya meninggal, maka anaknya nikahi istri bapaknya, itu tidak boleh. Inilah yang disebutkan adalah wazaujatul abai, adalah istrinya bapaknya, dan terus ke atas ya, begitu jalurnya. Terus yang keempat dari ikatan pernikahan haram dinikahi wazaujatul abnai, adalah istrinya anak laki-lakinya, artinya menantunya. Maka menantunya ini tidak boleh dinikahi terus ke bawah. Menantu perempuannya maka tidak boleh dinikahi. Kalau misalnya ada lagi ke bawahnya lagi, itu tetap tidak boleh dinikahi. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah mahram 18 dari jalur nasab.
dari jalur nasab, walaupun Syekh di sini membagi 3. Yang haram selama-lamanya terdiri dari 18 jalur, dan 18 ini dibagi 3. 7 dari keturunan nasabnya, 7 dari sesusuan karena sama dengan nasab, kemudian 4 dari karena adanya ikatan musaharah, adanya ikatan pernikahan, pernikahan. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Karena di sini mereka menyebutkan dari hadits muttafaqun alaih, di mana hadits ini datang dari Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahrumu minar rodo'ah ma yahrumu minan nasabi. Jadi diharamkan karena sesusuan sama dengan diharamkan karena keturunan. Nah, sekarang muncul pertanyaan jamaah begini. Kembali dulu sedikit ingatkan terkait dengan masalah sesusuan. Saya menyusu kepada seorang wanita, dan saya ini bersaudara semuanya laki-laki. Ibu susuan saya ini rata-rata atau anaknya semuanya perempuan. Nah, jelas kalau saya, si anak perempuan ibu susuan saya ini semuanya mahram saya. Dari ke bawah ke atas semuanya mahram saya, atau ke samping kiri kanan mahram saya. Yang jadi pertanyaan adalah saudara saya atau bapak saya dengan ibu susuan. Terus bapak saya dengan saudara susuan saya. Yang selama ini kita pahami, amalkan apa yang kita amalkan. Dia mahram atau bukan? Kalau ada yang seperti ini, jadi mahram. Kenapa? Karena dia saudara susuan saya. Berarti kalau begitu semua saudara saya mahram. Berarti saudara laki-laki saya tidak boleh nikahi saudari anak dari ibu susuanku. Tidak. Yang mahram ke mereka keluarga ini cuma saya. Adapun yang menyusui saja. Adapun saudara-saudara saya, baik yang adik saya, kakak saya, dia boleh nikahi saudara susuan saya. Karena bukan jalur mahram. Nanti akan ada pembahasan begini jamaah. Ini saya sekali yang ingat, dan nanti akan ada uraiannya dari para ulama begini. Saya, bapak saya atau ibu saya meninggal, bapak saya menikahi seorang wanita janda, ada anaknya, gadis. Masing-masing satu. Jadi si bapak ini bawa anak laki-laki satu, atau bisa anak perempuan juga, tidak ada masalah. Jadi si bapak ini ada anak laki-lakinya sudah dewasa. Si perempuan yang dinikahi oleh bapakku ini, dia juga ada anak perempuannya. Jadi bapak saya nikah, masing-masing punya anak ini. Pertanyaannya sekarang, bolehkah saya menikahi anak istri bapak saya yang ini nih? Bolehkah saya nikahi? Nah, ini kira-kira boleh atau tidak? Ikhtalaful ulama. Jadi bapak saya menikah dengan ibunya, ada anaknya. Jadi anaknya ini, ya, kalau bapak ini dengan anak perempuan ini aman selama dia sudah berduaan dengan ibunya. Kemudian si ibu ini, dia merupakan mahram dari saya. Kenapa? Karena dia jadi ibu saya, kan begitu. Nah, yang jadi masalah ini sama-sama anaknya. Ya. Ya, jadi artinya boleh. Kenapa? Tidak ada sangkut pautnya. Ini bagusnya begini, bapaknya nikah sama maknya, anaknya juga ke sini ke satu paket. Jadi barang-barangnya jadi aman.
Kalau misalnya seperti itu memang boleh, dia tidak ada istilahnya yang menghalangi dia untuk menikah. Karena tidak ada jalurnya dia. Jadi ingat ya, ini penting. Terkadang ini, oh tidak, itu mahramnya enggak. Bapak mahram ke sini, iya. Ibu mahram ke saya, iya. Tapi yang ini, yang ekor-ekor dua-dua ini. Nah itu, ini boleh. Nah, itu Allahu ta'ala bissawab. Karena dia bukan mahram. Itu Allahu ta'ala bissawab. Ini disebutkan ya dari keterangan para ulama rahimahullahu ta'ala. Demikian pula jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dari keterangan yang telah kita sebutkan, beliau sini menyinggung masalah selanjutnya. Jadi sudah ya, ini jalur-jalur yang disebutkan oleh beliau. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Kita telah sebutkan tadi ada yang haram selama-lamanya, ada yang haram sementara. Nah, sekarang lihat kata beliau, wa ammal muharramatu ila amadin, adapun diharamkan dinikahi tapi sementara. Siapa-siapa itu? Nah, ini lihat. Di antara mereka adalah siapa? Adalah ipar kita. Sebagaimana disebutkan dari hadits muttafaqun alaih. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Dari hadits ini dia sebutkan, tapi sebelumnya dari ayat itu disebutkan wa antajma'u bainal ukhtain. Jadi wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara. Kita nikahi kakaknya, setelah itu kita nikahi adiknya. Kalau masih kakaknya status istrinya, maka adiknya ini tidak boleh dinikahi karena dia ipar. Maka ipar itu bukan mahram. Nah, kalau yang berlaku di tengah masyarakat biasa kan ipar akah. Hati-hati ya, ipar ini kata Rasulullah alhammu maut. Wah, ini bahaya ini. Ipar itu adalah maut. Karena biasa dia rampas suami kakaknya. Iya begitu. Sehingga ini Rasulullah dia ingatkan terkait dengan masalah ipar. Terkadang juga kalau ipar dari jalur perempuan, juga terkadang dia ambil istri kakaknya. Sama. Apakah ipar istri iparnya atau suami iparnya, sama saja hukumnya, semuanya sama. Jadi ini ipar, jadi tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara karena dia mahram, yaitu ipar kita. Dia mahram hanya sementara. Beda ketika kita sudah bercerai dengan kakaknya, ternyata masih ada adiknya, maka boleh dinikahi lagi adiknya. Atau misalnya istri kita ini meninggal, tapi masih ada adiknya, kata mertua daripada yang lain nikahi adiknya. Nah itu, maka itu boleh, selama dia kakaknya itu bukan status sebagai istrinya lagi, ataupun status sebagai istrinya tapi sudah meninggal, berarti sama saja dia tidak ada istrinya, maka boleh menikahi adiknya atau saudarinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah antara istri dengan tantenya. Apakah tante dari jalur bapak atau dari jalur ibu, semuanya sama, yang penting tante. Disebutkan dari hadits yang telah kita bacakan tadi, hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, bibi dari jalur bapak. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, demikian pula dari jalur bibi dari jalur ibunya, makanya tidak boleh. Sekalian dia ta'addud, baku atur dengan istrinya, ada tanteku. Ya sebenarnya boleh saja
kalau dia istrinya mau seperti itu. Tapi jangan tantenya, yang lain. Kalau tantenya tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih ada kaitannya dengan istrinya. Kalau sepupu tantenya tidak ada masalah. Seperti itu. Yang penting jangan pada tantenya. Sudah masuk habis waktu. Iya. Nah, lihat. Jadi ini ya. Jadi terkait dengan hanya sementara ini. Jadi ipar, kemudian bibinya istri. Demikian pula istri kita, karena suaminya, sudah, lebih baik saya menikah dengan ini. Kalau dia cerai dengan suaminya, maka boleh nikahi ipar laki-lakinya, menikah dengan ipar laki-lakinya. Tapi jangan seorang perempuan lebih dari satu suaminya. Itu tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Kalau perempuan laki-laki boleh lebih dari satu istrinya. Tapi kalau perempuan tidak boleh lebih dari satu suaminya, kecuali kalau sudah bercerai. Itu nanti akan datang juga pembahasannya. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi ini keterangan beliau hal yang berkaitan dengan yang dilarang dinikahi hanya sementara. Dilarang dinikahi untuk sementara. Tapi ketika terjadi sesuatu atau masalah dengan keluarganya atau yang lainnya, maka boleh menikahi bibinya dengan iparnya, yang tadinya adalah iparnya. Kemudian di sini Syekh melanjutkan, wala yajuzu lil hurri ay yajma'ah aktsara min arba'. Nah, ini kalau ada seseorang yang dulunya dia tidak tahu, dia tidak kenal, sehingga istrinya itu 5 atau 6. Sampai sekarang dia masih aktif semuanya. Maka ketika dia sudah tahu hukum-hukum seputar masalah ini, maka diterangkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, itu sampai 4. Jadi dia harus ceraikan, dia harus pilih, kemudian dia ceraikan yang kelima dan yang keenam. Ya, tinggal dia pilih. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa, fankihu ma toba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Hanya sampai 4. Hanya sampai 4. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang diterangkan oleh Syekh. Kemudian misalnya ada orang-orang kafir masuk Islam, di mana di saat dia belum masuk Islam, dia menikahi 2 bersaudara. Tapi ketika masuk Islam, atau 2 bersaudara, atau istrinya lebih dari 4, itu urusan dia, mau banyak, selama belum masuk Islam itu urusan agama mereka. Islam tidak ikut campur dalam hal itu. Tetapi ketika dia masuk Islam, dia nikahi 2 bersaudara sekaligus, atau lebih dari 4 istrinya, maka diterangkan di sini dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus menceraikan, memilih salah satunya, kemudian dia ceraikan satu. Kalau 2 bersaudara, ketika dia masuk Islam, maka dia disuruh memilih salah satu di antara keduanya. Kalau lebih dari 4, maka dia tetap pilih 4. Kalau istrinya 10, berarti 6 harus diceraikan, harus diceraikan. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini dari keterangan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Dan ini disebutkan dari kisah kasus yang terjadi dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada keterangannya. Ini kasus yang terjadi pada, di sini disebutkan oleh Syekh dari hadits Salim ibn Abdullah dari Ibnu Umar, anna Gailan ibni Salamah as-Saqafi aslama. Jadi Gailan ibnu Salamah as-Saqafi itu masuk Islam, walahu asyru niswah fil jahiliyah. Dia punya istri 10 di zaman jahiliyah. Maka fa'aslamnah ma'ahu. Kemudian mereka juga ikut masuk Islam bersama suaminya. Maka fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakhtara atau ayyatakhayyara arba'an minhunna. Maka Nabi perintahkan pilih 4 saja.
sisanya itu ceraikan. 6. Itu Allahu ta'ala bisawab. Jadi ini aturan dari ketentuan syariat. Ketika dia masuk Islam, maka dia harus ceraikan salah satu kalau dia bersaudara. Kemudian kalau dia lebih dari 4, maka 4 ditahan, yang lainnya diceraikan. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu. Ini masih ada pembahasannya, akan masuk terkait dengan masalah beberapa hal yang diharamkan juga dinikahi. Tapi itulah jalur terkait dengan yang haram dinikahi. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, ini ada pertanyaan terkait dengan apa yang terjadi, kita sering alami adalah bagaimana hukum atau apa hukum lewat di hadapan orang yang sholat tapi jauh di depannya, anggaplah setengah meter dari tempat sujudnya. Ya, kalau ada tempat lain diusahakan tetap jangan. Tetapi yang masuk dalam bentuk larangan adalah antara tempat sujudnya dengan tempat berdirinya, itu yang dilarang. Adapun kalau jauh di depannya, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau mau aman, ya tetap dihindari sebenarnya supaya aman. Kalau misalnya ada orang sholat sini, dia posisi berdiri seperti ini, ketika dia sujud adalah posisinya seperti ini, berarti tempat sujudnya di sini. Tidak ada sutranya, dia lewat di depan sini, maka sebagian para ulama tidak mempermasalahkan. Yang penting dia jauh. Yang penting jangan antara sini dengan sininya. Seperti ini, jangan lewat di sini, karena ini pas tempat sujud. Jangan lewat di antara ini. Kalau di depannya yang sana, tapi yang penting jangan dekat di sini, agak jauh ke depan, maka itu boleh. Tapi kalau mau cari amannya, hati-hatinya, ya dihindari saja, lebih aman kalau ada jalan lain. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, saya kira itu. Atau ada pertanyaan? Iya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tadi masalah saudara sesusuan, apakah ada batas? Iya, ada ketentuannya, insyaallah. Apakah 1 kali menyusui ke ibu tersebut atau 2 kali atau ada batas? Ada batasannya. Jadi dia sebenarnya saya bacakan walaupun nanti akan datang insyaallah taala di pertemuan akan datang, karena disebutkan oleh jalur ini atau urutannya disebutkan oleh Syekh. Sebenarnya dia menyusui 5 kali. 5 kali dan dia menyusui sampai kenyang. Baru dihitung 1 kali. Bukan misalnya nyusui kanan, setelah itu pindah kiri, pindah kanan lagi, pindah kiri, berarti dihitung 4. Tidak. Biarpun berapa kali dia ganti-ganti ini, tapi ternyata belum kenyang, belum dihitung 1 kali. Jadi dia menyusui sampai sebagian para ulama mengatakan sampainya dia tertidur atau dia melepaskan sendiri. Dalam kondisi sudah kenyang, baru terhitung 1. Itu pun ada masanya. Disebutkan adalah qoblal fiton. Qoblal fiton itu dia menyusui masih di masa menyusui. Bukan di atas 2 tahun. Kalau sudah lewat dari 2 tahun sudah tidak dianggap sesusuan. Dia masa menyusui itu adalah antara 0 sampai 2 tahun. Itu masa-masanya di sini. Kalau di masa ini dia menyusui, maka bisa jadi mahram. Tapi kalau sudah lewat di atasnya, para ulama menyebutkan tidak. Karena hadisnya adalah disebutkan qoblal fiton. Sebelum masuk masa piton. Piton itu 2 tahun ke atas. Nah itu baru dianggap sebagai sesusuan. Jadi nanti ada aturannya insyaallah akan datang. Di pertemuan saya kira bisa selesai kita baca, ternyata tidak. Nanti kita lanjutkan insyaallah ta'ala dalam poin-poin seperti ini. Karena ini banyak hal yang akan berkaitan dengan pembahasan kita di sini. Kalau kita baca cepat tidak maksimal insyaallah taala. Iya. Ini ada pertanyaan, apa bedanya muhrim dengan mahram? Muhrim dengan mahram. Kalau muhrim itu biasanya digunakan untuk orang yang ihram. Atau bisa orangnya. Kalau mahram adalah yang tidak bisa dinikahi kalau dalam istilah ini. Kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi.
Kalau muhrim, ya, artinya muhrimnya orang yang hampir sama tapi dia orangnya. Atau biasanya juga muhrim ini digunakan untuk orang yang ihram. Itu penggunaannya. Jadi artinya kalau saya mengatakan muhrimnya berarti ya hampir sama dengan mahramnya tapi orangnya. Oh, berarti ini saudara perempuan saya namanya ini muhrim saya ini. Muhrim saya karena langsung orangnya. Walaupun di istilah mahram itu ya sama juga sebenarnya dari sisi ini. Artinya orang yang tidak boleh dinikahi, itu namanya mahram. Nah, itu wallahu taala bisawab. Cuma kalau muhrim biasanya lebih luas penggunaannya. Karena terkadang digunakan untuk orang yang ihram. Itu wallahu taala bisawab. Iya, saya kira itu wallahu taala bisawab. Itu hanya penggunaan istilah insyaallah dalam masalah. Iya, saya kira itu wallahu taala bisawab. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ada mahram, ada isim maf'ul, muhrim adalah isim fa'ilnya. Itu dalam ilmu bahasa Arab. Ya wallahu taala bisawab. Jadi ini mungkin yang bisa kita bacakan insyaallah taala wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.